Ya, teman-teman, kita mulai dari Sis Trihartati ya, 7299 bahas laju, kira-kira kapan target naiknya. Nah, ini sudah masuk ratusan lot di harga 52. Laju sudah masuk watchlist belum? Oh, udah masuk watchlist teman-teman sini ya. Nih, udah masuk watchlist berarti hari ini ya dibahas. Terus dari bro user, eh, bro kita nih ya, berkah dan saya selalu ikut menyimak long weekend, betul ya. Sampai hari Senin, bro. Kita apa namanya liburannya ya, weekendnya ya. Dari bro user juga bahasa saya selalu, oh makasih ya atas doanya ya. Selama ini teman-teman mendoakan saya. Terus dari Fanny Yustika dari Sis Fanny ya. Selamat pagi, selamat hari raya ya. Selamat hari libur dan sehat selalu. Karena sudah di 113, kira besok ada tanda naik lagi tidak ya? Bang, terima kasih ya. Kalau soal naik sama tiga, tidak teman-teman ya. Sudah saya katakan bahwa setiap emiten itu punya target teman-teman ya. Nanti targetnya itulah yang menjadi teman-teman sendiri yang akan mengeksekusinya gitu kan. Nah, kalau teman-teman sudah melihat targetnya di mana, harusnya teman-teman kekeh dengan target itu ya. Baik target penurunan ataupun target kenaikan teman-teman. Oh ya, nanti teman-teman punya planning. Ingat ya, teman-teman punya planning. Jangan berharap besok naik atau tidak. Biarkan market maker yang atur, yang penting kita sudah tahu targetnya di mana. Baik target untuk take profit ataupun target untuk average, target penurunan untuk loss. Yang penting itu teman-teman ya. Karena kita itu di sini saya pikir teman-teman saya tidak akan mendebak hari besok karena hari besok itu dalam keadaan kegoiban teman-teman ya. Oke, lebih baik teman-teman fokus targetnya di mana, posisi lagi murah atau tidak, target penurunan mau ngapain. Nah, itu yang harus teman-teman tekankan ya. Jadi teman-teman tidak akan risau dan gelisah ketika naik ataupun ketika turun. Bahkan ketika naik pun teman-teman akan menjadi gelisah kapan take profitnya gitu. Karena kita tidak punya planning, teman-teman. Makanya planning lah ya, pakai planning. Kalau teman-teman takut dengan 10%, 5% dulu. Kalau takut dengan 50%, teman-teman 20% dulu. Kalau takut 20%, 10% dulu. Seperti teman bertahap. Nanti rasa takut itu akan hilang dengan sih. Tapi jangan dihilangkan rasa takut, teman-teman. Harus ada rasa takut. Dari situlah kita akan penuh dengan namanya kehati-hatian. Ya, oke, seperti itu ya. Dari Bro Sutarno Chandra 2766 ikut banyak. Oh, sehat selalu. Amin, amin. Makasih ya Bro ya atas doanya. Dari Bro Johan Johan ya, monitor Adi siapa tahu naik karena dianggap mau bagi dividen. Tapi profit betul teman-teman ya. Untuk take profitnya teman-teman ya kata satunya kurang baik ya untuk hari ya. Dari Bro Rosongman hadir terima kasih sama-sama. Dari Bro Lukas ya, tolong bahas saham BJBR. Nanti saya coba bahas ya BJBR ya. BJBR. BJBR ya. Kita coba nanti bahas ya. Kata Jun Rambo nih ya. Per di bawah 20 milik fundamental, per di atas 100 milik bandar. Per 20 sampai 100 milik siapa? Kata Garbles milik kita. Oke, dari Bulan Longsongmen, minyak terima kasih sama-sama bro ya. Salam turun di rumah ya. Dari JTSY hadir nyimak, terima kasih sama-sama bro ya. Dari Amin, JD Smart Money ya, JD Smart Money, betul teman-teman ya. Ya nggak dibaca padahal ninggalin jejak sampai 4 video. Ya sudahlah gak apa-apa. Dari Sis Trihartati 729 udah di watchlist ya sis nih ya, laju nih udah di watchlist ya, hari ini kita bahas ya. Dari Bro Ragi izin menyimak. Oke, teman-teman ya. Dari bulan Desember kita apa nanti kita bahas teman-teman ya. Oke, sementara ya ini segitu dulu untuk pembacaan komentarnya, nanti kita sambung lagi ya. Baik, kita langsung aja ke emiten yang akan kita bahas milik Mr. PP teman-teman ya. Nanti kita bahas langsung untuk Mr. PP ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telepon, komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Karena semua emiten yang saya bahas atau semua video yang saya bahas itu adalah milik teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun teman-teman yang telah menggunakan saya, terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Di hari ini ya, tanggal 8 bulan Juni tahun 2025 jam 19.29. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman atas doanya. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat. Dan saya pun berdoa untuk semuanya yang berada di channel ini dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah.
Baik, kita langsung aja ke emiten brand. Untuk TPIA dan BRPT sudah selesai pengawalan teman-teman ya. Ini untuk BRPT sama TPIA sudah selesai pengawalan ya. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat silahkan dilihat untuk video yang BRPT selesai pengawalan sama TPIA selesai pengawalan. Kita mulai dari brand dulu ya. Brand Barito. Ini Mr. Pepe teman-teman ya. Kalau udah Mr. Pepe mah udahlah teman-teman ini ya. Tanda penurunannya pas banget di tanda penurunannya. Saya geser aja ke depan teman-teman karena sudah sudah disentuh ya. Ini posisi downtrend teman-teman ya. Masih posisi downtrend, belum ada konfirmasi mau ke atas mau ke atas tapi ada tekanan teman-teman ya. Perhatikan ya, mau ke atas ada tekanan. Kalau mau ngambil teman-teman ya, mau ngambil biarkan si MA10-nya itu berada di bawah candle dulu untuk masuk ke relnya dulu ya. Biarkan dia masuk ke relnya. Nanti teman-teman bisa dilihat nanti ketika si MA10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas, itu tanda-tanda kenaikan. Juga sudah dibikin tanda-tanda kenaikan di harga 6525 teman-teman nih, 6550 lah teman-teman ya. Mungkin bisa ke situ tanda kenaikannya kalau sudah mulai dilewati. Nah, sudah mulai uptrend. Karena kenapa? Karena dia sudah melewati MA20 sama MA10-nya. Lihat MA10-nya menuju ke atas. Nah, kalau MA10-nya menuju ke atas sudah dipastikan dia akan naik dan akan menempuh ke targetnya yaitu di angka 7.100. Ini tanda kenaikan ada di angka 6.650. Apabila tidak kuat di sini kan beberapa kali tidak mau kejebol teman-teman ya. Artinya di sini sangat kuat sekali. Bila tidak terjebol sini berarti dia mau melanjutkan penurunan ya. Kalau tidak kejebol, tapi kalau kejebol nih targetnya sudah di 7.100 sudah menunggu. Apabila tidak sanggup untuk menembus ke 6.700-nya, nah, lihat teman-teman, ini tanda penurunan di angka 6175 dan di angka 5925, 5970-an di sini nih ya. Ada seekor merah teman-teman di sini ya. Tetapi perlihatan teman-teman, hari ini mudah-mudahan hari ini besok ya. Selasa ya. Ini mudah-mudahan si brand ini ada dorongan lagi karena si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya. Per hari ini bandar lokal ngambil lagi. Kita cek bandar lokal tanggal 5, terakhir kan tanggal 5 ya. Tanggal 5 ada YU, broker bagus teman-teman, domestiknya YU sama MG ya. Ditambah si JP udah bagus. Porennya kita lihat si BK bukan. Si AG sama si BK teman-teman, keren teman-teman ya. Ini sama-sama karakter hampir sama nih. Antara si AG sama si BK karakternya sama. Dia pasti meninggalkan shadow teman-teman, shadow bawah ataupun shadow atas. Kenapa? Karena dia canggih teman-teman. Pandai teman. Si BK sama si AG itu pandai teman-teman ya. Terus smart money sudah ngumpul dengan baik secara syarat. Bandar lokal, bandar poren sudah ngumpul. Artinya harusnya ada kenaikan teman-teman. Makanya ketika MA10 sudah mau dibawakan menuju ke atas, udah dipastikan dia akan up. Nah, target kenaikan di angka 6650 dulu untuk tanda kenaikannya. Apabila tidak jebol berarti dia mau melanjutkan penurunan. Tetapi kalau sudah jebol, target menanti di angka 7100 teman-teman ya. Oke, untuk brand seperti itu ya. Jadi barang lokal sama foreign cenderung akumulasi dan smart money pun sudah mulai masuk. Secara TA pun sudah lumayan baik teman-teman ya. Lanjut ke cuan, teman-teman. Kita lihat cuan. Cuan, ya. Ada apa dengan cuan, teman-teman? Ya, cuan masih uptrend, teman-teman. Di sini ditahan ya. Cenderung tidak mau tidak mau tembus ya. Tembus sama shadow doang. Target selanjutnya di angka 13.800, teman-teman, cuan ini ya. No stock speed ya, cuan itu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini targetnya di angka 14.900 ya. Ya kan masih bulan Juli ya, sekitar stock speed-nya itu kan bulan Julian, teman-teman ya. Nanti teman-teman saya pikir sih bisa lah teman-teman ke angka 14.000 berapa nih? 4.800-an di sini, ini target yang kedua ya. Apalagi sekarang posisinya uptrend. Dia kalaupun turun ke angka sini hati-hati aja 1950 ya. Cuma kalau dia turun di area sini masih aman nih, teman-teman. Ini kan ada tanda penurunan di angka 10.975 ya, masih aman kalau di sini ya. Per hari ini pun bandar lokal sama poin cenderung akumulasi, cuma smart money nggak ada masuk tapi bagus ya. Bandar lokal ngambil 23,4 ribu lot dan si bandar foreign ngambil 46,6 miliar teman. Artinya sangat luar biasa. Di sini ada si AK yang ngambil bagus teman-teman, 55,2 miliar ditambah si CC sama si PD. Ini CC sama PD adalah broker foreign KW teman-teman ya. Tapi bagus, performa si CC itu bagus teman-teman ya. Nah, si PD itu kadang-kadang dia menjadi bandar teman-teman ya, di bandar lokalnya. YB juga sudah mulai masuk, YU udah keren teman-teman. Secara pungutan sudah keren teman-teman ya si cuan ini. Mudah-mudahan sampailah teman-teman ke targetnya ya,
ke angka 13.800 ataupun ke angka paling tingginya di angka 14.800. Karena di sini kan ada stock split, saya pikir sih bisa teman-teman ke harga atasnya ya. Nanti kalau mau ngambil teman-teman ngambil aja nanti setelah stock split aja dah bulan Julian lah teman-teman, tanggal berapa tuh ya. Saya pernah bahas juga kan. Oke, lanjut ya, ada PTRO. PTRO kan sudah stock split nih ya. Ya, semua target-target untuk kebandaran teman-teman ya, terutama Mr. PB, dia itu targetnya stock split teman-teman. Harga tertingginya stock split. Nah, ini tanda penurunan pas banget teman-teman ya, pas banget di tanda penurunan kemarin ya. Cenderung dia mau dihijaukan, tetapi masih ada tekanan karena si Bana lokal masih jualan, perhatikan nih. Bana lokal jualan ya. Santai aja dulu teman-teman, biarkan si MA10-nya di bawah candle. Kalau saya perhatikan di sini teman-teman, saya pikir ya lebih baik teman-teman santai aja dulu untuk ambil walaupun sini ada ketokohan. Karena tanda penurunan ada di level 2730 ya. Nah, kalau 2730 kan lumayan teman-teman, agak murah dikit ya. Tunggu aja, ini kan sudah dead cross teman-teman, ini sudah mulai dead cross nih. Mudah-mudahan sini ada dorongan dari bawah teman-teman ya, bukan dorongan dari atas. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 3080 teman-teman ya. Tapi posisi si Bana lokal lagi jualan, Bandar Polen pun sama lagi jualan. Artinya lagi dibuang lu sama Bana lokal dan Polen. Siapa yang nerima? Pasti teman-teman kita. Nah, tetapi perhatikan smart money-nya teman-teman. Jadi pembuangan ini ternyata diambil sama smart money. Walaupun dari kalangan teman kita, tapi smart money lah yang masuk teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu dulu teman-teman sampai betul-betul masuk lagi ke realnya, yaitu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, itu akan memastikan teman-teman sudah mulai uptrend kembali. Target di sini teman-teman sementara 4260. Saya pikirnya dia ke bawah dulu teman-teman ya. Bahkan pikirnya saya itu ke level 1200 tapi nggak dikasih, cuma dikasih sampai ke 1800 ya, itu juga langsung meninggalkan jack penurunan nih. Ini suatu saat pasti turun ke sini teman. Suatu saat turun ke sini. Kalau sekarang kalau mau ngambil santai aja dulu, santai aja dulu. Upayakan teman-teman MA10 di bawah kanan menuju ke atas kalau mau ngambil, karena bawah sesi Bana lokal dan Polen cenderung masih jualan. Walaupun si Bana lokal masih banyak barangnya, tapi lagi jualan dulu teman. Apalagi si Polen ya. Nah, si Polen sudah mulai sedikit lagi menipis nih, kalau dia ngambil diukur dari tanggal 17 Maret sudah mulai menipis untuk barang si Polen ya. Oke teman-teman, untuk si PTRO seperti itu. Ada SSIA ya, ini sangkut pautnya sama TPIA teman-teman ya. Tapi kan TPIA sebagian besar dikuasain sama Mr. PP. Posisi uptrend tanda penurunan pas banget di tanda penurunan, kita gedein dulu dikit ya, kita pindahin ke depan di sini nih. Ada si ekor merah teman-teman ya. Jadi kalau dia turun ke level 1000 aman, bahkan ke level 925 pun masih aman. Ini cenderung bersih teman-teman di sininya. Ini tanda kenaikan sudah mulai ditembus ya di SCS ini ya. Target tanda kenaikan di angka 1095 dan targetnya di angka 1145. Kita lihat posisi SSIA. Ya, mana SSIA? Udah bilang ya tapi nggak keluar. Nah, SSIA ini posisinya dia sudah di harga mahal, teman ingat ya. Teman-teman kalau beli si SSIA ini harga premium, artinya apa? Dari tengah ke atas. Nah, kecenderungan dia itu biasanya dia dijual dari harga murah menuju harga tengah. Nah, sejak diambil alih sama si TPIA, teman-teman cenderung dia mantu dari harga tengah ke atas. Artinya dia mau dijual di harga premium. Ini tinggal sedikit lagi ke targetnya tanggal 1300, sehingga 300 poin lagi teman-teman ya. Ini 300 poin lagi. Tapi saya menaikkan hanya ke angka 1100 aja dulu teman-teman. Ke atas ada nggak? Ke atas 1340 sama 1450. Tapi ke sini aja dulu deh. Jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya, walaupun ini ada bandar. Posisi lagi uptrend. Bandar lokal lagi akumulasi bagus. Ya. Bandar Polen cenderung dia akumulasi tapi sedikit doang, cuma 293,9 juta aja ya. Posisi lagi turun soalnya. Kalau bandar lokal sudah ngambil sejak tanggal 20 Mei. Perhatikan bandar lokal. Ada pembuahnya sedikit aja. Dan terakhir pun masih diambil sama bandar lokal. Ada si BB, ada si AU, broker AU bagus nih teman-teman ya. YU bagus, BQ bagus, BB apalagi teman-teman ya. Kita lihat untuk Polennya siapa, ada AK 1,8 miliar. Nah, smart money kemarin ngambil kan, teman sini smart money ngambil, terjadilah kenaikan lumayan gitu kan teman-teman ya. Smart money sudah mulai jualan, mulai uptrend lagi. Nah, ini harusnya 2 sampai 3 hari lah harusnya jualan teman-teman ya. Ketika smart money masuk nih, perhatikan ya, beberapa hari ada kenaikan. Ingat teman-teman kalau beli harga sekarang itu posisi harga mahal.
Artinya apa? Di harga premium karena dia sudah dari tengah ke atas. Masih ada target kenaikan ke angka 1.300, 1.200. Kalau saya menaikkan hanya ke angka 1.145 aja ya. Itu untuk targetnya. Kalau sudah mulai di situ sudah mulai ditembus MA 200-nya, saya pikir 1.300 sama 1.450 itu sangat mudah sekali, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk SSIA kesimpulannya lagi diambil sama bandar lokal, Smart Money lagi pada jualan lagi dan lagi berperang sama si bandar lokalnya, dan si bandar foreign sudah mulai masuk walaupun sedikit, ada si AK, ada si Jetbar, ada si BK. Cenderung broker bagusnya sudah mulai akumulasi lagi dan jualan, teman-teman ya. Oke, SSIA targetnya ke 1.145 dulu dan tanda kenaikan ada di angka 1.090, teman-teman. Oke, untuk SSIA seperti itu. Lanjut ya. Ada laju nih teman kita yang laju. Sudah punya di angka 52 teman-teman ya. Kita lihat. Nah, laju adalah emiten gocapan. Ingat teman-teman ya. Emiten gocapan. Nah, kalau emiten gocapan suatu saat dia akan kembali ke harga gocap, teman-teman ya. Mau setinggi apapun dia akan kembali ke harga gocap ya, kecuali kalau ada pembelian, teman-teman ya. Contohnya diambil alih gitu sama perusahaan lain yang mungkin itu lain gitu ya, hal lain. Ini laju itu fundamental ya 13,81. Kalau kita lihat dari LK-nya, kita lihat untuk PR rasio sekarang, teman-teman ya. Di sini kan benar posisinya 50 lagi dibuka, teman-teman ya. Jasa berdikari logistik. Kita cek laju PR rasio sekarang di angka berapa? Di angka minus, teman-teman ya, minus. Secara LK kurang baik ya. Net income-nya 3 ketemu 2 minus 2 miliar ya. Ini 43 ke 5 tapi secara RP-nya bagus, artinya secara penjualan tidak masalah, hanya untuk biaya-biaya, teman-teman. Biaya-biaya ini cenderung dia kekurangan biaya kayaknya, teman-teman ya. Kita lihat equity-nya 127 miliar, DER-nya berapa? 0,70, hati-hati ya. Udah lebih daripada standarnya 0,5, artinya sudah lebih 0,2 ya. Kenapa 0,2? Karena kalau equity itu berarti kalau 1 berarti pas banget ya dinilai equity-nya. Kalau 0,5 berarti setengah daripada equity-nya. Artinya kalaupun membayar hutang sangat mudah. Tapi kalau sudah istilahnya lebih daripada equity untuk membayar hutang aja susah, teman-teman ya. Ini cash-nya 45 miliar dan hutangnya 90 miliar, masih bisa lah dibayar. Hutang jangka pendeknya 44, masih bisa dibayar lah, teman-teman ya. Ada sisa 1 miliar ya kalaupun mendesak, teman-teman ya. ROE-nya minus 2 ya, kurang baik. Jadi secara LK kurang baik. Nah, teman-teman perhatikan nih tanda kenaikan di angka 55 ya, sama di angka 66, ini tanda kenaikannya aja. Dan ini adalah targetnya di angka 69. Perhatikan. Kemarin dia sempat jualan, teman-teman, si bandar lokalnya. Bandar poin masih ada di dalam walaupun sedikit, tapi masih ada di dalam di sini ketika ngambil tanggal 21 sama tanggal 22 Mei. Poren itu sudah ngambil, teman-teman ya. Ada pembuangan sedikit dan juga sudah ngambil mulai sedikit lagi ya. Jadi sedikit-sedikit yang ngambilnya, teman-teman. Terakhir ngambil tanggal 2 ya. Si poin terakhir ngambil 2 siapa ya? Tanggal 9 itu mah. Tanggal 2. Ada si AK ngambil 320 lot doang. Kalau kita gabungkan dari tanggal 21 Mei, kita mundur ke tanggal 21 Mei, ada CC 15.000, jualan nggak dia? CC ngambil 30, jual 15, berarti masih ada setengahnya barang lagi, teman CC. Biasanya kalau CC masih ada aman. Amannya kenapa? Masih bisa dimaaf harganya, teman-teman ya. Apalagi nanti kalau CC ngambil lagi ya. Sabar dulu. Ingat, emiten 50 itu sabar. Kuncinya cuma itu doang. Dan ingat teman-teman, semua analis, semua fundamentalis kalah dengan yang namanya taktikal sabar, teman-teman ya. Teknikal sabar itu luar biasa, teman-teman ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk laju karena emiten ini emiten gocapan, teman-teman ya. Karena teman-teman harus bersabar. Untuk pungutan sudah mulai ada pungutan dari seorang bandar lokalnya ya, pertanggal 4 Juni. Kita lihat 4 Juni siapa yang ngambil. Untuk lokalnya ada si PD. Nah, PD kadang-kadang suka jadi bandar, teman-teman. PD LG, teman-teman, sudah mulai masuk ya, sudah mulai bagus. Tapi di sini Smart Money tidak ada. Jadi di sini si laju ini ada bandar foreign, si CC masih menyisakan setengah barangnya lagi, dan bandar lokal sudah mulai masuk si PD sama si LG, teman-teman ya. Ini mudah-mudahan menjadi pertanda baik ya. Tapi secara LK sudah, maaf, secara TA masih posisi downtrend. Kenapa? Perhatikan nih MA10-nya ya.
masih berada di atas gitu. Kecuali kalau besok ada tonjokan lagi bisa sampai ke level 55 ya. 55 dipastikan bisa lah teman-teman. Kemarin aja bisa kan waktu tanggal 27 kan ya. 55 nih. Mudah-mudahan ada dorongan lagi ya. Mudah-mudahan ada dorongan lagi ini nyender kanan ya, artinya dari sebelah kanan sini nih. Aja teman-teman sudah tidak bisa cut loss, tapi kalau nyender kiri kan masih bisa cut loss. Di angka 52 santai aja teman-teman ya, target kenaikan angka 55 masih bisa ketembus kok. Tapi ingat teman-teman, ini adalah emiten gocapan teman-teman ya. Yang namanya emiten gocapan adalah suatu saat dia akan kembali ke gocap, dan betul kan suatu saat akan gocap. Sekarang sudah ke gocap lagi, tapi suatu saat akan di up lagi tuh. Apakah ini emiten yang di downtrend kan? Bukan, teman-teman. Ini emiten yang di up duluan. Jadi saya tidak punya yang namanya fundamental dulu, teman-teman ya. Biarkan dia berjalan selama 3 tahun dulu. 2023, 24, 25, 2026 baru akan saya hitung untuk harga wajarnya. Mungkin di 2 tahun kita bisa hitung untuk harga wajar sementara. Sementara ini karena dia emiten yang di up duluan sudah mencapai over, teman-teman. Targetnya jangan tinggi-tinggi. Perhatikan dia siklus di angka 87, mungkin sampai ke 87. 87 bisa dilewati 8889, bisa yakin bisa ke angka 132 aja dulu ke harga listingnya, teman-teman ya, harga listingnya untuk harga IPO-nya bisa di situ, teman-teman ya. Ya targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, ke angka 78 sama di angka 88 aja. Kalau saya ke target ke angka 68 sama 66 sama 79 di sini teman-teman, ada targetnya ya. Dan yang terdekatnya di angka 55. Nah, ini posisi bana lokal karena sudah mulai akumulasi baik teman-teman ya. Si Poren pun masih meninggalkan sisa barang. Cuma smart money belum masuk secara signifikan. Oke, untuk laju seperti itu ya. Ini emiten yang di up duluan. Lanjut ke INPC teman-teman ya. INPC. INPC lagi downtrend, biarkan dulu teman-teman ya. Yang punya barang di atas, kalau mau average biarkan aja dulu. Sudah lewat MA 200-nya, perhatikan bana lokal lagi jualan dulu. Bana lokal lagi jualan dulu. Nah, Poren sudah mulai masuk enggak? Nah, Poren sudah mulai masuk dikit teman-teman ya. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya lagi dikumpulin sama bana Poren nih. Smart money yang bagus teman-teman. Perhatikan ya, smart money tebal banget di sini. Artinya ya hanya tinggal nunggu waktu aja. Kalau mau ngambil seperti biasa teman-teman ya, karena masih ada tanda penurunan di angka 148 ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada satu di sini teman-teman. Nah INPC sini nih. 174 teman-teman, tanda-tanda kenaikannya ya. INPC seperti itu ya. Jadi posisi sekarang santai aja dulu. Ini baru berapa persen sih dari sini penurunannya? Baru 15%, belum 20% teman-teman ya. Karena masih ada tanda penurunan ke angka 148, di angka 136 dan di angka 122 untuk menjemput PR-nya ketika tanggal 8, tanggal 9. Saya masih kesal nih sama tanggal 8, tanggal 9 teman-teman ya. Oke, karena si bana lokal lagi jualan dulu, bana Poren pengambilnya tidak terlalu banyak, yang bagus itu smart money-nya. Tunggu sampai tiga-tiganya mengakumulasi, baik bana lokal, bana Poren ataupun smart money. Kalau sekarang santai aja dulu, masukkan aja ke watchlist, ke daftar emiten teman-teman yang akan diambil ya. Oke, INPC kita lihat posisi di mana. INPC, santai aja teman-teman ya. Ya, INPC masih sedikit teman-teman dari harga tengahnya, ada sedikit agak murah dikit teman-teman. Kalau pengen harga murah di sini ya, di angka 66 walaupun di angka 50. Berarti sempat ke 50 ya, berarti ini emiten 50-an teman-teman, karena sempat ke 50. Cuman ini 50-nya tidak nyender kiri ya. Dia pasti bukan, dia tidak nyender kanan, tidak lama nyender kanan, cenderung nyender kiri. Kenapa? Kalau nyender kiri ya teman-teman masih bisa cut loss gitu kan. Ini emiten yang sudah bikin siklus 1, ini siklus 2, berarti suatu saat dia akan ke harga tertingginya kembali. Minimal teman-teman ke sini nih, ke angka 320 ya. Nah, sekarang kalau mau ngambil tunggu dulu ya sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah candle kembali menuju ke atas. Nah, sekarang di posisi penurunan dulu, si barang lokal lagi ngebuang, si Poren pun lagi ngebuang ya. Kenapa katanya dibuang? Karena ada yang nerima, siapa nerima nih? Smart money nerima teman-teman ya. Jadi teman-teman kita nih. Ya, smart money sudah nerima, ADU sudah mulai masuk ya. Oke, karena teman kita barang nerima ya udah enak lah jualan. Kenapa diterima? Karena kebanyakan naruh sebelah kiri. Naruh sebelah kiri di bid, dihajar. Beda dengan kalau kita pingin punya barang, hajar kanan aja, teman-teman. Karena retail tidak bisa kompak ya, akhirnya pada naruh sebelah kiri, kebanyakan akhir ya udah dihajar sama si bandarnya gitu kan, baik barang lokal ataupun Poren teman-teman ya. Oke teman-teman, karena smart money sudah mulai bagus, tinggal tunggu smart money hijaunya aja.
Nanti kalau smart money sudah mulai hijau-hijau 3 kali, 4 kali, teman-teman ya, pastikan dulu MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Ini mudah-mudahan prank doang sebentar teman-teman, karena baru sebentar keluar daripada MA 200-nya ya. Hanya si MA 200 masih menuju ke atas soalnya. Tunggu dulu sebentar, tunggu dulu ya sampai betul-betul si MA10-nya dilewati sama kanal dan MA10-nya menuju ke atas. Mungkin teman-teman itu akan menjadi tanda kenaikan, karena sini sudah mulai mantul teman-teman ya di sini nih. Mantul dia setelah dia penurunan yang tajam, langsung mantul teman-teman ya. Sudah menyentuh harga tengahnya dikembalikan lagi ke bawah. Oke, teman-teman, tapi kalau lihat jaraknya teman-teman seperti inilah nih. Ya, sejarahnya itu dia ada kenaikan di sini nih. Mungkin kemarin sampai level 239, mungkin sekarang levelnya di angka 182 ya, turun ke bawah dikit, nanti trennya 182 lagi. Sampai 2 kali, baru 1 kali, 2 kali kan, di sini juga 2 kali aja, 1 kali nanti 1 kali lagi. Nanti ada penurunan lagi teman. Nanti lihat aja MA10 sama MA20-nya. Kalau dia melakukan penurunan lagi ke level sampai ke angka 60 sampai ke angka 50, bahkan teman disitulah saatnya teman mengambil. Kalau suka dengan emitennya, karena ini 18 berarti ini milik fundamental teman-teman ya. INPC ini milik fundamental dong. Ini milik fundamental teman-teman. Cuma sayang banget di pantulkannya bukan di harga murah banget ya. Bukan di harga murah di bawahnya gitu kan. Kita cek untuk INPC 24 P rasionya sekarang 18 mahal. Ya, posisi lagi mahal ya. Dia ROE-nya berapa? ROE-nya kurang baik ya, ROE-nya kurang baik teman-teman ya. Rasio masih posisi mahal ya. Rata-ratanya 18, sekarang 24, berarti posisi mahal teman-teman ya. Ini kan 18,29 ya, rata-rata 12 sekarang mahal. Nanti lebih baik tunggu aja teman-teman, karena sejarahnya dia akan naik sedikit ya. Terus dia turunkan kembali sampai bisa ke level 69, 50 teman-teman. Ngambil di area situ-situ aja teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman ngambil di harga mahalnya, karena sekarang posisi lagi downtrend ya, apalagi sudah melewati MA2. Nah, tapi mudah-mudahan ini ditahan teman-teman ya. Tidak terlalu jauh dari MA 200-nya. Karena sekarang sih karena si Bana lokalnya masih jualan ya. Mudah-mudahan Bana lokalnya ngambil lagi ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu untuk INPC ya. Lanjut ke buat teman-teman, buat ini ada ketokohan teman-teman, dibuat juga ada ketokohan teman-teman ya. Oke, teman buat juga sama teman lagi posisi downtrend ya. Nah, ini tanda penurunan sudah dilewati dengan baik satu teman-teman ya. Ada tanda penurunan di level 9798 ya. Biarkan aja dulu teman-teman sampai menuju ke target penurunannya ya, karena di sini perhatikan nih. Banar foreign lagi jualan dulu ya. Nah, banar lokal ngambil jualan. Nah, kita lihat di sini. Banar lokal ngambil jualan. Jualnya agak lumayan lebih banyak teman-teman ya. Belum signifikan. Nah, pada si foreign si smart money nih. Smart money keok teman-teman di sini nih. Smart money keok di sini. Nah, dia tapi sudah mulai ngambil lagi. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa? Karena MA10 masih berada di atas candle dan MA20 pun sama, teman-teman ya, masih berada di atas candle. Artinya posisi downtrend. Ini tanda-tanda kenaikan sudah saya bikin, teman-teman ya. Bahkan terakhir pun saya bikin di sini area sini ya, di angka 119. Kalau sekarang biarin aja dulu karena tanda penurunan ada di level 97. Ini terakhir tanggal 8 ikutan gak nih? Mana tanggal nih, tanggal 8 tanggal 9 di sini teman-teman ya. Dia meninggalkan jejak penurunan di angka 88 teman-teman ya. Hati-hati karena benar lokal ataupun sedang lagi jualan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mungkin nanti ada tanda-tanda kenaikan bisa kalau lepasin nih 1100 111 teman-teman. Mungkin tanda-tanda ke situ, tapi lebih baik teman-teman tunggu aja sampai betul-betul emas semuanya di bawah kanan menuju ke atas ya. Sangat simpel teman-teman ya. GGRM sekarang ya. Posisi GGRM. Buat dulu posisinya di mana buat? Sembari lewat aja teman-teman, kita cek buat posisinya di mana. Ya murah banget teman-teman. 100 itu murah teman-teman. Lagi murah. Sekarang GGRM nih, GGRM. Posisinya di mana? Kita cek. Iya, posisi GGRM murah banget. 12 fundamental. Posisinya sekarang murah banget teman-teman ya. Tapi lihat nanti candlenya seperti apa. Nah, posisi masih downtrend ya. Bukan posisi masih downtrend kembali teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan besok ditahan. Tanda penurunan sudah dijemput di sini ya. Kita gedein dulu dikit deh. Saya ingin lihat tanda-tanda penurunan yang biar akurat. Oke. Tanda penurunan sudah ada di level 96 9600. Tanda kenaikan sudah ada di level 9825
terus aman. Nah, sini satu teman-teman di angka 10.350. Sekarang posisi downtrend dulu karena MA10 sama MA20, MA10 semua dilewati teman-teman ya. Tanda penurunan ada di angka 9.600. Apabila tidak tembus teman-teman 9.600, cenderung pantulan contohnya dari harga 96.230 ataupun di harga sekarang. Nah, posisi uptrend kembali teman-teman karena dia tidak bisa melewati supportnya teman-teman ya. Ini support juga sama nih supportnya nih. Ya kalau jebol ini ya ada support yang ke 9.400. Tadi tanggal 8 tanggal 9 ikutan, ya belum ketutup juga teman. Bahkan bisa ke level 6675 karena posisi sekarang ini lagi murah banget teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman kalau yang fundamentalis sudah ngambil teman-teman, sudah mulai ngambil. Tapi kalau teman-teman teh alis, teh alis, cenderung TA ya, masih santai dulu teman-teman. Kemarin ketika MA10 di bawah kanal kan bagus kan, dari mulai harga 9.800 bisa sampai ke angka 10.000 kan, lumayan tuh kan ketika teman-teman ngambil MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Berarti kan MA10 di bawah kanal menuju ke atas, ada kenaikan lumayan kan. Nah maksudnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen swing pendek ya udah, jual aja 10%, 20%. Toh sekarang posisinya lagi downtrend contohnya gitu. Waktu sini kan lagi downtrend. Nah, sekarang posisinya kan lagi uptrend nih. Yang penting teman-teman lihat di sininya, kalau jebol area sini lagi ya, berarti kan posisi masih downtrend kembali gitu kan. Tetapi nanti teman-teman kalau dia tidak jebol area 9550, cenderung ditahan ya di area sekarang nih. Ada pantulan, berarti dia masih posisi uptrend. Mau ngambilnya kapan? Nanti MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena posisi sekarang si bandar lokal ataupun pun lagi jualan dulu nih. Bandar foreign jualan, bandar lokal jualan ya. Nah, smart money sudah mulai ngumpul, sudah mulai bagus. Tinggal dua syarat lagi kan, bandar lokal sama bandar foreign yang akumulasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk gudang garam seperti itu ya, tunggu dulu aja ya. Biar teman-teman ngambilnya enak ya. Oke, gudang garam sudah posisi sekarang posisi murah banget teman-teman untuk gudang garam ya selama 10 tahunan. Ada CBDK teman-teman ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Tunggu sebentar. Oke, CBDK. CBDK. Ini harusnya dideketin sama Pani teman-teman ya, karena ketika watchlist ya dapatnya CBDK dulu ya udah. CBDK lagi bagus teman-teman, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nih ya. Walaupun sama candle merah ya teman-teman ya. Nah, perhatikan teman di sini nih. Nah, di sini kan ada gap kecil teman-teman ya. Kalau dia turun nggak usah khawatir ke sini ya. Ini pas banget dengan MA10-nya kan, nggak usah khawatir ya. Ini posisi ekor kembar bagus. Nah, tanda penurunan ada angka 5.700 aja. Posisi sudah bagus, tanda kenaikan sudah dibikin per hari kemarin. Tanda kenaikan bisa ke angka 6.700 sama di angka 6950 ya. Ini secara TA bagus teman-teman ya, sudah mulai menuju ke atas. Bandar lokal lagi jualan dulu, tapi poin sudah mulai perhatikan, poin ngambil smart money ada. Bandar poin ngambil smart money ada. Tinggal syaratnya satu lagi kan. Si bandar lokal cuma tidak mau ngambil teman-teman ya. CBDK saya punya target di harga atas teman-teman nih, CBDK ini ya. Nih. Ini targetnya teman-teman ya. Tuh, sampai harga utama di angka 10.800 teman-teman ya. Oke teman-teman, apabila cenderung dia ditahan di 6.930-an di sini ya, berarti dia mau menunjukkan penurunan kembali. Tetapi kalau sudah jebol ini teman-teman, bahkan bisa melewati tanda kenaikan di angka 7425, cenderung akan uptrend. Apalagi setelah sudah mencapai targetnya gitu, yang terdekatnya di angka 775 di sini nih. Sudah dipastikan akan uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati karena sudah melewati harga tertinggi sebelumnya ya. Dia harus bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Kalau ini kan hanya tanda kenaikan aja di angka 6975. Artinya masih ada konfirmasi ketika dia tidak mau jebol berarti dia akan turun kembali. Secara TA sudah mulai bagus, cuman tinggal pungutan bandar foreign-nya aja. Tapi smart money sama bandar foreign, maaf, secara TA sudah mulai bagus, cuman si bandar lokal doang tidak mau mengut teman-teman ya. Cenderung dipinginnya dipungut. Nah, perhatikan teman-teman untuk tanggal 5 terakhir ya si foreign. Ngambil si YU teman-teman, YU ngambil tapi si angka sama JC kan keluar. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini nih, dari mulai tanggal 2 Juni lihat yang ngambil siapa? BB 10 miliar, YU 46,4 miliar dan LG ngambil 1,5. Perhatikan untuk domestiknya tanggal 5-nya teman-teman ya. Siapa yang ngambil? Ada KI, CP ya, ini bagus, broker bagus teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan seiring sejalan ya tanda kenaikannya ke angka 6675 sampai ke 6925. Apabila sudah mulai tembus, dipastikan dia akan melewati tanda kenaikan di angka 7425 dan targetnya di angka
7725. Smart money juga sudah mulai ngumpul bagus lagi. Nah, kalau dia sideways ini bagus teman-teman ya. Tapi di sini saya tidak melihat ada sideways teman-teman. Oh sini nih. Sini doang sideways-nya doang. Biasanya langsung up. Nah, ingat teman-teman dia punya PR di tanggal 8 teman-teman, tanggal 8. Udah ya. Nah, tanggal 8 di sini teman-teman ya. Tanggal 8-nya masih punya PR teman-teman ya. Oke, lanjut ke MTech ya. Ya sayang, kenapa sayang? MTech ya, kita lihat MTech. Ini udah menit ke berapa? Baru 35 menit ya. MTech, ini pada doyan sama MTech. MTech sudah mulai keren teman-teman ya. Nah, dia ada tanda penurunan di sini nih. Nah, pas banget ya di atas MA20, MA10-nya. Aman ya. Walaupun turun ke level sini, aman. Ini tanda kenaikan sudah mulai ditembus kan? Nah, tanda kenaikannya. Sini ya, semua ditembus ya. Saya hapus karena saya si kepala kembar. Apabila turun ke level sini masih aman teman-teman ya, ke angka 55 hati-hati. Dia punya tanda penurunan juga di sini nih. Satu di angka 545 sama di angka 535 ya, hati-hati di situ. Tapi secara TA bagus, pungutan. Bandar Poren akumulasi sejak lama, sejak tanggal 6 Mei ya, ambil terus. Lokal bagaimana? Sudah mulai akumulasi sejak tanggal 28 Mei ya. Ini sideways lumayan, smart money sudah mulai masuk, tinggal cari yang tertingginya smart money. Dah, targetnya di angka 645. Kalau tidak jebol di angka 600-nya berarti dia cenderung mau turun kembali. Kalau sudah jebol 645 menunggu sebagai targetnya, teman-teman di sini ya. Kita lihat posisi kalau MTech kalau saya masih murah deh, teman-teman. MTech itu ya. MTech itu masih murah loh, teman-teman. Tinggal teman-teman mau ke targetnya ke harga berapa nih. Lagi di harga murah, teman-teman ya. Ini belum pernah menyentuh harga over. Suatu saat akan ke sini, teman. Cuman ya teman-teman harus nunggu waktu, teman. Terus ada istilahnya ini kan ketika COVID ya. Nah, harus tinggal nunggu COVID, teman-teman ya. Tapi standarnya dia di sini, teman-teman. Nah, standar di sini nih, di angka 878 ya. Jadi kalau ke angka 600 ya sangat mudah lah. Harusnya secara teori sangat mudah ke 600. Dana lokal akumulasi, poin akumulasi, walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja, smart money sudah mulai masuk, tinggal nunggu yang tertingginya. Saya pikir sih ke level 580 ataupun ke angka 600 bisa lah teman-teman ya. Oke, MTech bagus teman-teman. Wah sekarang lu sudah mulai posisinya murah. Nih SCMA ya sebagai itunya teman-teman ya. Sebagai grupnya ya. Nah, kalau untuk SCMA tunggu dulu ya karena ini harga di sini masih di TAN MA 200-nya ya. Nah, tanda penurunan sudah dibikin ya di angka 159. Kalau turun ke sini dan tahan di sini masih aman. Karena sini ada posisi si kepala kembar, teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu dulu. Ini dikit lagi kan si MA 10-nya menyentuh candle ya. Tinggal tunggu aja dulu teman-teman. Biarkan si MA 10-nya sabar, nunggu dulu masuk di candle dulu. Lihat arahnya kemana. Nah, seperti itu teman-teman ya. Pungutan Bandar Poren cenderung bagus teman-teman, perhatikan ya. Adapun penurunan hanya sedikit aja kemarin 6,7 miliar. Tapi kalau lihat pungutannya sangat keren banget ya dari tanggal 09 Mei. Di sini ada domestik, ada CMG. Untuk tanggal 5-nya ada PP ya, ada YP. Walaupun ada pembuangan tapi broker CMG bagus teman-teman ya. Tunggu dulu teman-teman sampai MA 10-nya di bawah kanal menuju ke atas. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 168 dan target yang terdekatnya di angka 182. Ya, itu untuk targetnya teman-teman ya. Oke, mungkin targetnya di sini gap. Nah, sini nih. Ada gap teman-teman di sini ya, kita bikin clone aja. Nah, ini targetnya di sini, lupa. Ini ada gap teman-teman ya, targetnya di sini aja. Udah dulu lah sampai situ. Kalau sudah melewat lagi ya, sudah dipastikan dia mau ke angka 2. Ini semuanya targetnya target pendek aja teman-teman ya. Karena bandar lokal masih jualan dulu nih ya. Bandar lokal jualan dulu nih. Kemarin semua sudah habis-habisan di sini nih. Wajar lah kalau mereka jualan. Posisi SCMA. SCMA posisinya di mana? Ya, murah juga teman-teman karena dari harga tengah ke bawah. Tapi standarnya dia di angka 230 ataupun agak lebih dikit di angka 265 teman-teman. Ya kalau di angka 265 dikasih bonus lah teman-teman ya. Jadi cenderung selama beberapa tahun ini dia jual di harga tengah ke bawah. Artinya dijual di harga murahnya, bukan di harga premium. Bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk SMA seperti tunggu aja sampai sabar dulu sampai betul-betul SMA sebenarnya di bawah kanan menuju ke atas. Ada raja, teman-teman, raja, raja. Ada raja, teman-teman ya.
Lagi uptrend teman-teman, Raja mah lagi uptrend. Si kepala kembar turun, kepala kembar ini naik gitu kan. Sebetulnya teman-teman kadang-kadang kalau si kepala kembar itu kalau lagi uptrend begini teman-teman ya. Tanda penurunan bisa ke level 2450, tapi masih aman kalau turun ya. Kalau turun masih aman ya. Bahkan ke level 2350 masih aman kecuali kalau sudah ke level 2290. Mudah-mudahan bisa ditahan di angka MA 200. Target terdekatnya ada di angka 3 berapa nih? 3190 teman-teman. Ini pucuknya di sini. Pucuknya di angka 429 4320. Nah, per hari kemarin ya tanggal 5 si Bandar Foreign sudah ngambil 22,5 miliar teman-teman. Kita lihat Foreign siapa yang ngambil, ada ZP 14, AK 4, BK 2,4 dan DC lumayan lah sedikit, lumayan sedikit. Yang paling banyak si ZP teman-teman ya, sudah ngambil bagus ya. Jadi net buy-nya itu sekitar 22 tapi si ZP ngambil banyak. Dibuang sama si HD, YP, PD cenderung ini Bandar KW semua yang ngebuang dan yang ngambilnya Bandar Foreign asli teman-teman ya. Nah, di sini di lokalnya ngebuang CCLG sama teman-teman kita. Tapi si AZ AIYU bukan daripada seorang bagian bandar tapi sudah mengambil ya. MGYUAI AZ teman-teman. Mudah-mudahan bisa lepas daripada 27 dan soalnya di sini saya tidak punya target kenaikan teman-teman nih. Benar-benar tidak punya teman-teman saya di sini ya. Kecuali di sini doang udah ya. Saya tidak punya target kenaikan di area sini nih. Jadi cenderung harap bersabar aja teman-teman ya. Oke teman-teman, targetnya di angka 3.220, 3.210-an lah teman-teman, posisi lagi uptrend. Bandar lokal lagi pembuangan. Tapi pembuangan itu diambil sama broker-broker keren teman-teman. Tapi Bandar Foreign lagi akumulasi. Smart Money tidak begitu ngambil banyak teman-teman, hanya sedikit aja. Ya teman-teman, untuk Raja seperti itu ya, masih posisi uptrend. Nah Raja kita lihat nih posisi di mana Raja. Apakah dia dijual di harga premium atau dia dijual di harga cenderung dari bawah teman-teman ya. Ya, betul dia dijual di harga premium, makanya teman-teman sekarang kalau beli sudah mahal ya. Tapi kalau sudah mahal berarti teman-teman harus, "Oh ini serang mahal tapi lagi uptrend, ya udahlah saya ngambil seadanya aja," mungkin seperti itu. Tinggal menggunakan planning aja nanti kalau sudah teman-teman sudah mulai dibeli di harga mahalnya, tinggal menggunakan planning aja karena pucuknya tinggal di 4.300 masih ada peluang lah teman-teman ke angka 4.300 ya. Apalagi Bandar Lupona sekarang lagi akumulasi teman-teman. Oke. Untuk aja sebetulnya masih posisi lagi posisi mahal. Kenapa mahal? Karena sudah lepas daripada harga tengah ke atas, teman-teman ya. Dan dia sudah menyentuh harga overnya, artinya cenderung hanya dijual di harga sini aja. Jadi hanya terbatas harganya, teman-teman. Kecuali kalau dia tidak menyentuh harga over di sini aja, teman-teman ya. Dia angkat ke bawah 600, terus turun lagi ke bawah, bisa mencapai harga tertinggi kembali, teman-teman. Kalau sudah mencapai harga over begini cenderung terbatas, teman-teman harganya ya. Oke teman-teman, Raja posisi uptrend tapi sekarang sedang posisi mahal. Teman-teman harus bisa melakukan planning, jangan all in. Yang punya di bawah pertahankan, ya bisa sampai ke angka pucuk teman-teman ya. Walaupun ketika tidak ke pucuk ya minimal ke sinilah ke angka 3.580-an lah teman ya. Oke, Raja adalah salah satu emiten yang ada ketokohannya. Nah ini adiknya nih Ratu nih, adiknya. Pasangannya antara Raja dan Ratu. Oke Ratu, sudah bagus uptrend teman-teman nih. Udah uptrend teman-teman, tanda kenaikan sudah dijebol, bagus teman-teman ya. Udah bagus nih. Sudah mulai uptrend. Ini target utama di angka 9425. Tanda kenaikan dikit lagi nih 7275 teman-teman ya. Jadi kalau dia koreksi dikit wajar ya. Nah, kita hapus dulu nih tanda penurunannya ya karena sudah mulai sudah dilewati nih. Oke. Apakah sudah tanda penurunan? Tidak, teman-teman. Hanya di sini aja nih, sedikit di MA 20. Ya kalau dia kembali lagi ke sini aman, teman-teman. Walaupun dia kembali ke sini aman. Posisi sekarang Ratu posisinya di mana? Ya posisi sedikit teman-teman agak mahal dikit ya. Ini tidak pernah menyentuh harga overnya berarti dia akan melanjutkan biasanya ke targetnya itu di atas ini teman-teman walaupun sedikit tapi di atas ini. Artinya ada kenaikan punya kesempatan naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, begitu teman-teman maksudnya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Pungutan daripada bandar lokalnya bagus, foreignnya apalagi. Foreign ngambil udah lama teman-teman dan bandar lokal baru ngambil lagi yang paling besar di sini teman. Per hari kemarin tanggal 5. SS 17,8 miliar, XA 12,1 miliar. Ini si XA kalau di emiten lain ya ngambilnya keren banget. Tapi kalau jadi UAI dia cenderung dia di 50 kan.
Itulah teman-teman si bandar ya, pengennya seperti itu. Kalau udah banyak udah kurang modal baru mainin yang 50-an kali ya. Oke, untuk porennya juga sudah mau diambil lagi ya. Ada si AK sama si TP bagus teman-teman ya. Ini si AK, si TP, si DP, si CC sudah mau BK juga semua mulai ngambil teman-teman ya. Perlu kekuatan besar untuk memaaf harga ya. Oke, secara pengurutan bagus. Secara TA pun bagus. Tanda kenaikan ada di angka 7275 dan targetnya ada di angka pucuk. Teman target utama di angka 9225. Nah, posisi sekarang itu agak sedikit mahal teman-teman karena sudah lepas daripada harga tengahnya. Waduh, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini punya target penurunan di angka tengah 8 tengah 9 kan. Nah, suatu saat akan ke sini lah. Suatu saat ya kan. Tapi mudah-mudahan sekarang tamatin dulu deh gitu ke target utamanya dan utamakan dia satu tik atau dua tik aja di atas harga utama. Nah, jadi dia punya target kenaikan yang lebih tinggi dari tanda sebelumnya. Oke, teman-teman, untuk Ratu bagus ya. Ada si Pani ini ya, kakaknya CBDK nih. Nah, tadinya tuh di sini Pani CBDK gitu kan. Seperti raja dan ratu. Nah, ini MA10 sudah mulai di bawah kanal tapi lagi menuju ke depan. Artinya masih posisi ada kemungkinan untuk downtrend kembali, teman-teman ya. Nah, di sini ada tanda penurunan di angka 10.775. Nah, mudah-mudahan nih kan ini targetnya sudah dibikin sama dia di angka 11.100 ya. Apabila dia bertahan teman-teman di level 10.775 masih aman. Jebol dikit ya bisa ke sini teman-teman 10.350 ya. Ini posisi tinggal tunggu aja teman-teman ini karena kan belum sempurna MA10 di bawah kanannya. Harusnya MA10 di bawah kanannya menuju ke atas. Ya, ini masih menuju ke tengah. Nah, tapi isinya sudah mulai bagus, maka besok kalau ada dorongan akan lebih baik lagi. Bisa jadi ini besok kalau ada dorongan, si MA10 sudah bisa menuju ke atas. Karena si bandar lokal sudah akumulasi 4,3 ribu lot. Dan si bandar Poren ngambil 2,1 miliar. PD sudah ngambil 10,5 miliar untuk tanggal 5-nya. Dan Porennya ada yang ngambil siapa? Ada si BB 7,1. Artinya lagi terus dipungut teman-teman ya. Domestik ada si LG lagi teman-teman. Saya pikir sih bisa sih teman-teman si pan ini. Bisa up lah teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak turun ya teman-teman, soalnya posisinya mungkin nanti kalau dia tidak kuat teman-teman ke angka 11.000 berapa nih? 11.375 berarti dia akan melanjutkan penurunan kembali. Tetapi kalau kuat, nah tanda kenaikan sudah dibikin di angka 12.300. Lebih dikit bisa uptrend bisa ke level 13.750 teman-teman ya. Posisi sekarang sudah mulai baik teman-teman sebenarnya lokasinya pola. Cuman ya hati-hati aja. Soalnya tanda penurunan sudah dibikin sama dia di angka 10.775 itu ada gap kecil di sini ya. Smart money sudah mulai bagus teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan lah mungkin ke angka 1135 11357 teman-teman ya. Nah, kalau dia tidak sanggup ke sini teman-teman ke angka 11375 artinya dia mau melanjutkan penurunan. Apabila jebol teman-teman sudah dipastikan dia akan menuju ke angka 12300. Kenapa? Karena di sini ada EMA 200 ya sebagai tanda untuk dia uptrend kembali. Pungutan bandar lokal sudah baik, bandar poin pun sudah mulai mengut lagi, smart money pun sudah mulai mengut lagi. Artinya secara pungutan sudah baik teman-teman. Ini salah satu emiten yang punya ketokohan juga ya. Pani ya, Pani. Posisi sedikit agak murah teman-teman Pani itu ya. Cenderung dia di bawah harga tengah. Nah ini emiten yang belum pernah menyentuh harga overnya. Artinya suatu saat dia akan mencapai harga tertinggi. Ini targetnya 19.000 teman-teman ini. Ya 19.000 target saya. Nah sini ini target saya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ada DOS teman-teman ya. Kita lihat DOS di sini. Ini DOS itu emiten yang sudah selesai untuk penelitian. Kenapa? Karena dia sudah kembali ke harga listingnya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di sini harga listingnya nih. Ini tahun 2024 teman-teman ya. Nah ini salah satu emiten yang dilongsorkan tapi dia sudah kembali ke harga listingnya dan dia lagi turun teman-teman. Ini sudah menyentuh harga overnya. Ingat hati-hati itu ya. Sudah menyentuh harga overnya. Jadi target teman-teman jangan jauh-jauh dulu. Mungkin bisa ke level 250 ataupun di harga tengahnya aja di angka 193 ini milik fundamental. Oke teman-teman, posisi DOS sekarang lagi posisi downtrend dulu. Biarkan aja dulu. Tanda penurunan ada di level 140 ya. Ini supportnya ada di angka 150. Ini supportnya ya 150. Nah mudah-mudahan ditahan di supportnya teman-teman ya. Kalau dia jebol support 150, tapi saya tidak akan memberikan tanda penurunan, teman-teman. Sebaliknya aja. Di sini kan bukan tanda penurunan, hanya support aja. Jadi saya hanya menandakan penurunan aja di level 140. Karena dia suka ngejemput, teman-teman ya. Sorry.
Nah, ini kalau dia tidak jebol supportnya ataupun cenderung sama di supportnya, teman-teman ya, dia berarti mau ditahan di situ dan ada kenaikan karena si Banda lokal sudah mulai si Banda foreign sudah mulai ngambil di sini nih. Banda foreign ngambil, ada pembuahan sedikit aja. Dan ini pengambilan dari seorang Banda lokalnya bagus, ya, Banda lokalnya bagus. Ini target kenaikan ketiga kali berarti teman di sini nih. 292 target kenaikan 3 kali. Ini ada ketokohan juga teman-teman ya. Kalau sekarang bagaimana? Tunggu dan sabar dulu. Walaupun ada penguatan dari seorang bandar lokal sama porennya, tapi secara TA masih posisi downtrend. Kenapa? Karena MA10 sama MA20 cenderung berada di atas. Karena tanda kenaikan sudah dibikin di angka 165 teman-teman. Makanya nih kita tunggu konfirmasi ini, supportnya kejebol apa enggak. Kalau kejebol berarti dia mau menjemput PR-nya di angka 139 teman-teman ya. Smart Money sudah ngumpul dengan baik, ya. Bandar lokal juga sudah akumulasi dengan baik sudah lama teman, sejak tanggal 24 Januari ya. Poren bagaimana? Poren juga sudah ngambil sejak tanggal ini paling besar di sini teman-teman ya. 1,9 miliar net buy-nya ya di tanggal 27 Februari. Artinya lagi diambil teman-teman sebenarnya lokal sama Poren. Cuman ini ada koreksi-koreksi dikit lah teman-teman ya. Makanya mudah-mudahan ditahan di supportnya di sini ya 151. Nah, kalau sudah jebol supportnya berarti dia akan ke tanda penurunan di angka 139 di sini nih ya. Oke teman-teman, santai aja dulu kalau mengambil, tunggu sampai dia betul-betul CMA sebelumnya di bawah kanal lagi menjadi ke atas lagi, dan itu menjadi tanda-tanda untuk kenaikan lebih lanjut lagi. Targetnya ada di angka 186, terus di angka 216, tapi tetap harus hati-hati ada target penuh di angka 141. Bahkan bisa ke level 103. Ini posisi dos itu posisi murah karena masih berada di bawah harga tengah, teman-teman. Oke? Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Ada satu lagi nih BDKR, teman-teman ya. Kita lihat BDKR ya. Ini sudah berapa menit, teman-teman ya? BDKR, lagi bagus, teman-teman, lagi uptrend ya. BDKR. BDKR sedikit lagi harga murah banget, harga murahnya ya, cuma dipantulkan nih. 37 masih milik fundamental. BDKR kita cek di sini BDKR. Untuk PR ratio sekarang berapa? Wah, ini sudah mulai bagus teman-teman nih. MA10 sudah mulai menuju ke atas terus ya. Karena di sini saya tidak punya tanda kenaikan. Kita cek gedein dulu di sini nih. Oh, per hari ini ada tanda kenaikan teman-teman ya. Wow, per hari ini tanda kenaikan di sini teman-teman. Kecil teman-teman ya. Lagi menuju ke atas. Di sini saya tidak punya tahanan di sini teman. Saya tidak melihat di sini ada tanda penurunan, cenderung aman ya sampai ke level 119. Posisi lagi uptrend, MA20 di bawah MA10 ya, walaupun masih ketembus di MA10-nya sudah mulai di bawah kanal menuju ke atas. Saya pikir sih target ke sini bisa lah teman-teman, 197 ya. Karena sini saya tidak punya target kenaikan lagi kecuali di 197. Kecuali nanti kita lihat di sini candle yang ini banyak yang kosong di sini kan. Tidak tanda penurunan, tidak ada kenaikan. Maka sini kita akan lihat nanti candlenya. Oke, teman-teman, posisi lagi uptrend. Bandar lokal dan poren akumulasi, perhatikan bandar lokal dari tanggal 27 Mei. Akumulasi. Porennya, kalau poren lagi jual dulu nih ya. Perhatikan nih, bandar ngambil. Ada keluar untuk si porennya ngambil nih. Buka keluar kan, set. Ya, kita gabungin deh dari tanggal ini nih. Tanggal 02 Juni. Ya. Nah, masih sisa barang 14.000. Kita grosskan. CC punya 35, jual 21, masih sisa barang. AK punya 32, jual 33 ya, berarti kelebihan, berarti dia sudah kelebihan sudah ngambil sejak sebelumnya berarti ya. Nah, CC masih sisa barang teman-teman, lumayan lah CC masih sisa barang. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi target kenaikan ya. Saya tidak punya target kenaikan, jadi kita akan ngikutin dulu teman-teman. Kita akan ngikutin hanya di angka 197. Posisi uptrend dan posisi murah ya, karena di bawah harga tengahnya sangat murah banget. Ini milik fundamental 37 di bawah 50 ya. Perhatikan nanti teman-teman ya, tanda penurunan hanya di kalau dia masih turun ke 138 masih ditahan di situ masih aman ya. Kenapa? Karena ditahan di MA 20-nya. Posisi bandar lokal lagi bagus, cuma poren doang nih. Poren sudah jualan 3/4 ya, tinggal setengahnya lagi. Mudah-mudahan besok ada pengambilan lagi sedang bandar porennya ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Nanti mungkin yang belum disebutkan namanya teman-teman akan kita sebutkan juga ya.
Dan yang belum komentari dan belum dibahas mohon bersabar aja. Nah, di sini saya waktunya hanya 17 emiten aja untuk yang 1 hari poolnya ya di setiap malamnya. Nah, ini ada sisa nih sementara sisa emiten yang belum saya bahas, mudah-mudahan bisa dibahas nanti ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan kata orang. Dan tetap standby teman-teman di pasar kita, jangan sampai lengah. Kenapa? Karena setiap penurunan ataupun kenaikan itu akan menjadi nilai-nilai buat kita. Kita punya sejarah di situ, teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.